Bang Boril sendiri setelah lepas dari sana kan kemarin bilang ada artis, tiba-tiba ada Bang Henry di sini. Ini bisa dijelasin nggak maksudnya? Gimana nih? Memang beliau sekarang saya manajeri udah lebih dari sebulan ya. Ini Kurang lebih sebulan. Kurang lebih sebulan. Ya mudah-mudahan kedepannya kita menjalin silaturahmi di dalam hubungan kayak family, terus kerja juga tetap profesional berjalan, itu aja sih. Jadi sebelum beliau jadi manajer saya udah kenal baik juga sama beliau dari 2017 2016 beliau sudah sering diajak ke Bangka dulu segala macam, kamu udah kenal baik dan kebetulan alhamdulillah saya bersyukur di manajerin sama beliau sekarang, alhamdulillah udah ada beberapa job yang nanti alhamdulillah. Nah, melihat kan kalau dari 2016 kan berarti tahu ya sepak terjang Bang Boril sebenarnya, Ariel Lobster tuh namanya udah ya gitu. Nah, dari Bang Henry sendiri merasa tertekan nggak sih? Maksudnya dalam arti kata apakah merasa lebih lepas atau tertekan dengan Enggak, jadi gini, sosok Bang Boril yang Henry sekarang ini semenjak dipegang sama beliau merasa lebih profesional aja. oh Karena satu saja, kalau beliau kerjaannya nggak baik, nggak mungkin dipakai sama ya itu ya kan, intinya gitu. Karena kinerjanya yang baik. Dan mudah-mudahan dia selama megang Henry, banyak yang bilang di luar lo yang tadinya megang artis yang besar sekarang gimana? Bagi aku nggak, biasa aja Bang ya, karena gini, tidak ada besar kalau tidak ada kecil dulu. Betul. Pelan. Tidak menutup kemungkinan nanti kita jadi top ya Bang ya. Ya gini aja, amin. Ya gini aja loh, maksudnya besar kecil rezeki itu kita bersyukurin, itu yang terpenting itu. Sama dengan kerjaan, maksudnya kerjaan mungkin kalau kita flashback kayak saya sendiri flashback berapa tahun, berapa bulan yang lalu, seperti apa kerjanya padat ya, tidak kemungkinan ini suatu tantangan buat saya pribadi. Ya kita mulai sama-sama dari nol. Tidak menutup kemungkinan kalau memang kita baik menjalankan secara kerjaan profesional, insya Allah lah kedepannya hasilnya. Karena kerjaan besar kalau kurang berkah ngapain? Nah. Ya dong, yang penting kita cari berkahnya. Penghasilan sama aja kok, cuma berkahnya yang beda. penutup tahun di 2022 ini kan menuju 2023 ini ada gebrakan apa nih dari Mas Henry sendiri di tahun depan? Apakah akan mengeluarkan single baru ataukah mengeluarkan album baru atau gimana? Malah saya yang menciptakan lagu untuk artis-artis besar. Nah, itu dia. Siapa Bang yang Alhamdulillah ya, yang sudah rilis itu ada senior saya Diva Dangdut Eri Susan yang berjudul Rindu Ayah, itu saya yang buat. Terus ada Kehadiran Cinta yang bawain Thomas Arya Setahun yang lalu ya? setahun lalu, udah 22 juta penonton itu. Kehadiran Cinta, alhamdulillah. Jadi saya pribadi bukan hanya menyanyi di sini ya kan, tapi menciptakan lagu untuk beberapa penyanyi begitu. apakah itu dilakukan sebelum atau sesudah hadirnya Bang Boril? Ada yang beberapa sebelum, ada yang sudah gitu. Ya maksudnya setelah adanya Bang Boril berarti menambah link berarti. Iya dong, untuk nambah Henry. relasi. Beliau punya relasi, saya punya relasi. Jadi Kita untuk menuju 100%, dia ada 50, saya 50, jadi kita bombe. iya dong. Harus Artinya ya apapun itulah yang kita kerjakan, mudah-mudahan bermanfaat buat orang banyak. Nah, di next selanjutnya maksudnya project selanjutnya, apakah Bang Henry akan membuatkan satu lagu lagi untuk atau sudah ada yang meminta lagi gitu ke Bang Henry atau ke Bang Boril bikinin lagu dong buat Jadi gini, insya Allah dalam waktu dekat juga yang punya restoran ini Angga Wijaya, ya kan, mantan suami DP itu, akan merilis lagu ciptaan saya. Sudah rekaman, tinggal video klip, tinggal rilis. Sudah. Yang berjudul Luka Dalam Doa. tentang apakah itu ngelihatnya maksudnya dari Ya. dari karakternya Mas Angga dengan kehidupan rumah tangga ya atau bagaimana? Intinya lagu yang saya buat ini sesuai request. Khusus Saya tidak sembarangan bikin lagu, tergantung request si penyanyinya. Si penyanyi minta tentang apa gitu. Luka dalam doa, sempat terluka tapi ada doa di dalamnya. Maknanya dalam. Nah, kalau dari Bang Henry sendiri maksudnya
perjalanan karir di tahun lalu menuju ke tahun 2023 ini kan sempat terseok-seok. Apakah ada ibarat kata resolusi yang akan dinaikkan tahapnya di tahun depan? Ya kalau saya pribadi sih jalani aja ya Mas ya. Jalani aja seperti air mengalir. Prinsip saya tidak akan berhenti untuk sampai menutup mata, saya tidak akan berhenti untuk berkarya. Entah karya itu diterima apa enggaknya, itu bonus dari Allah. Sukses itu bonus, gagal itu juga resiko. Jadi udah jalanin aja. Apa yang dibuat di 2023, apa yang terjadi nanti saya serahkan ke Tuhan aja. Kalau dari Bang Boril sendiri menangani talent-talent baru sendiri nih, tantangannya akan lebih bagaimana atau udah biasa aja begitu? Sebenarnya kan bukan artinya bukan baru. Yendri juga ada berkecimpung di dunia tarik suara udah lama, ya kan. Dulu ada beberapa ajang kegiatan bakat juga. Ya buat saya sih ya udahlah, selagi kita masih sejalan, kita masih bisa berkarya, saya tetap support. Ya udahlah, insya Allah lah ada karya-karya nanti Yendri akan pasti akan buat lah. Bang Boril dan Bang Yandri kan pandemi sudah selesai. Off air itu pasti mulai banyak nih job desk. Apakah di tahun depan ini Bang Yandri akan mulai kembali keluar, maksudnya manggung lagi? Iya dong, harus dong. Sekarang aja kita udah sudah lumayan padat jadwal ya Bang. Ya, alhamdulillah. Ada beberapa alhamdulillah off air-nya. Udah, intinya kita berdua sebagai manajer dan si artisnya itu kerja bareng. Boleh dikatakan bahasanya gotong royong. Iya dong. Iya dong. Ada job dari beliau kontak saya. Ada job dari saya pun masuk, saya kontak beliau. Jadi kerja bareng, kita mencari rezeki yang berkah. Berarti dalam arti kata ya Bang Yandri itu tidak tertekan dengan nama besar dan segala macam Bang Ariel ya? Oh tidak. Begitupun Bang Boril mendidik anak yang sekarang ini pasti akan beda treatment dong dengan yang sebelumnya. Sebenarnya kalau untuk mekanisme kerjanya sih sama. Saya tekankan bahwa ya kita harus profesional dulu lah. Apa yang ada tanggung jawab beliau ya kan Yendri, ada tanggung jawab saya, kita sama-sama kita satukan. Dari dulu sih tidak ada pernah perbedaan dengan talent yang sudah besar namanya atau begitu. Sama sih kalau mekanisme kerja secara kerjaan sih tetap saya terapkan seperti yang sudah saya jalani kemarin. Nah, Tetap profesional. kalau Bang Yandri sendiri di tahun depan itu akan ada lagu baru khusus pribadi ya? Maksudnya untuk pribadi? Oh pribadi sudah ada beberapa yang disiapkan sih. Oh. Sudah ada rekaman juga. Cuman karena terbentur dengan banyak artis-artis mulai junior sampai senior yang meminta lagu kepada saya gitu loh. Jadi sekarang lebih membuatkan lagu dulu, tapi tidak menutup kemungkinan ada off air, tetap kita jalanin. Jadi intinya mau artis besar, mau artis kecil itu bagi saya sih sama aja sih Bang. Artinya Bang Yandri sendiri membuatkan lagu itu apakah sekedar membuat lagu atau sampai ibarat kata mengawal sampai dia recording dan segala macam? Oh iya pasti, karena gini, tanggung jawab seorang pencipta itu bukan hanya menciptakan selesai tidak, tapi mengeluarkan ide juga buat aransemen musiknya. Yang bekerja di sini sebagai pencipta ke arranger musiknya harus seperti apa, terus konsultasi juga ke penyanyinya, kira-kira dimasukin suling cocok nggak ya, dimasukin gendang cocok nggak ya, kita meeting bareng di sini. Tapi yang paling tanggung jawab yang paling besar ini bukan si penyanyinya, penciptanya juga, karena pencipta di sini juga ngebantu ngederek vokal, mengarahkan vokal. Iya, maksudnya karakter vokal masing-masing kan beda Bang. Ya, harus all in. Apa yang dinyanyi dari pencipta ataupun dari penyanyinya kita sama-sama kita sinkronin gitu loh Bang. Ngebantu juga ngederek vokal si penyanyinya begitu loh. Nah kan kalau untuk manajer artis mungkin Bang Boril, maksudnya kalau untuk seseorang meminta lagu itu apa harus lewat Abang Boril atau langsung? Pasti kita komunikasi. Tetap Komunikasi baik aja. Seperti apa contohnya Yendri, Bang ini si A ada minta request lagu seperti apa gini-gini ya, pasti kita tetap komunikasi. Artinya kenapa kita harus komunikasi? Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena suatu kerjaan pasti kan ya tidak menutup kemungkinan kita ada tanda kutipnya ya kan, tapi untuk mengatasi, untuk menghindari hal itu ya hanya harus komunikasi. Apapun yang dilakukan dari artisnya, dari manajernya, ya pasti dia harus komunikasi.
Komunikasi. sesuatunya Iya, komunikasi itu penting. Contohnya saya pulang kampung aja saya kontak. Karena bukan apa, bukan tertekan takut gimana tidak. Jadi biar Bang, saya tanggal 20 Schedule, misalkan ya. 20 saya mau ke Bangka ya. Biar kalau ada job masuk beliau Bisa cepet nutup. cek gitu loh. Komunikasi itu sangat penting. Tapi kita tidak tertekan. Saya jujur, saya tegaskan di sini, saya sama sekali tidak tertekan sama beliau, tidak. Slow. Malah makin Banyak kuat. manajer yang pegang saya yang paling slow, yang bisa diajak ketawa, dia diajak main-main. Beliau bukan hanya kadang-kadang di saat profesional sebagai manajer, di saat di luar itu sebagai abang saya sebagai adiknya. Ya, pokoknya kita bisa menempatkan di mana kita posisi. Iya dong. Itu kalau di saat kita punya kerjaan kita harus profesional. Di luar itu kita family. Tapi saya punya mimpi itu kan gratis ya. Saya punya mimpi, saya suatu saat bisa kok seperti orang-orang yang jadi artis besar kayak orang dengan karya saya. Betul. Saya bisa. Terakhir, keinginan abang di 2023 ya, berarti kan yang belum tersampaikan di 2022 apa sih? Oh, ini aja keinginannya start dari tahun 2023. Demi Allah ya, keinginan saya pengen suatu saat menang sebagai pencipta lagu terbaik di Indonesia. Itu Hitsmaker lah bisa dibilang. Iya. itu impian saya, Pak. Nah, Masuk nominasi aja syukur-syukur, apalagi menang. Itu impian saya. Tidak ada yang tidak mungkin. betul. Tidak ada yang tidak mungkin. Siapa nyangka saya hanya anak kemarin sore baru belajar bikin lagu, tiba-tiba artis senior sekelas Eri Susan yang pakai lagu saya. Alhamdulillah kan. Semua itu berkat doa orang tua kan, doa istri, doa keluarga, doa sahabat teman-teman. Jadi itulah impian saya. Tapi jadi satu kebanggaan gak sih sebagai seorang pencipta musik ya, pencipta lagu ya? Lagu. Artisnya menang penghargaan. Hah? Artisnya menang penghargaan atas lagu itu. Jadi artisnya maksudnya bukan dari penciptanya gitu. Memenangkan atas lagu itu jadi satu kebanggaan sendiri. Oh, kebanggaan. Misalkan kan nanti kan bakal ada Kategorinya pasti beda-beda kan? Lagu terbaik, Iya. video klip terbaik, Iya. pencipta lagu Banyak terbaik. kategorinya. Iya. Tiba-tiba yang menangnya lagu terbaik. Iya betul. Penciptanya saya, bangga banget dong. Itu tidak bisa dinilaikan dengan uang. Bisa dibilang itu impian Itu Bang karya. Henry ya gitu. Itu karya, karena karya ini melebar sampai seumur hidup tetap dikenang orang penciptanya. Gitu. Oke, Bang Boril sendiri untuk pesan untuk para artis-artis yang pemula, maksudnya yang sekarang lagi up and down dan segala macam gitu. Ini kan masa pemulihan yang kita bilang. 2022 ke 2023 ini masa pemulihan. Apa sih pesannya, maksudnya sebagai manajer yang sudah melanglang buana kemana-mana gitu. Jadi kalau pesan saya ya pastinya jangan pernah berhenti berkarya. Terus kita kan karya kita nggak tahu, kita bikin karya tahun ini tidak menutup kemungkinan nggak langsung tahun ini kita tahun depan atau beberapa tahun ke depan. Ya intinya ya jangan pantang menyerah lah, berkarya terus dan tetap profesional. Terima kasih.